Kasih pesan satu aja, dua pesan. Pesan yang pertama, saya mau nanya dulu, punya Tuhan nggak? Siapa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Satu-satunya Tuhan adalah Allah, dan utusannya Tuhan yang terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak orang nggak paham kalau punya Tuhan. Nah, kalau punya Tuhan mestinya kan tenang ya. Kok bisa gitu, Beb? Ada satu cerita, satu ulama lewat di pasar di masa paceklik. Masa paceklik semua orang bingung ya, ekonomi lagi hancur-hancurnya. Banyak orang nggak punya uang, nggak punya makanan. Kadang punya uang masih ada makanan, nggak punya uang masih ada makanan. Ini uangnya nggak ada, makanannya nggak ada. Susah semua orang. Tapi ulama tadi lewat satu pasar, lihat ada satu budak joget-joget, ketawa-ketawa, nari, nyanyi, joget-joget. Ulamanya akhirnya mandek, diparani yang joget tadi. Selesai nyanyi, selesai joget, joget-joget sendiri, gak ada orang lain. Ditanya, semua orang lagi bingung dengan duit, bingung dengan makan. Kamu kok bisa ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, joget, nari, ini kenapa? Dijawab oleh budak tadi, lah ngapain saya ikut bingung? Awang saya ini budak. Nah, majikan saya itu juragan gandum. Selama saya itu ngabdi sama majikan saya, ya pasti saya dikasih makan sama majikan saya. Jadi nggak perlu saya bingung, karena majikan saya udah nyiapkan makan untuk saya budaknya. Selama saya jadi budak yang baik. Ulama tadi langsung geblak semaput. Budak tadi bingung, lah kok semaput, dikira mati, digoyang-goyangkan. Agak lama, setelah siuman ditanya, Bapak ini kenapa? Kok seperti ini? Dijawab, terima kasih. Kenapa terima kasih? Kamu udah ngasih saya ilmu yang mahal. Ilmunya apa? Kamu baru jadi budaknya juragan gandum, hatimu tenang. Oh, saya jadi budaknya Allah, kok nggak tenang? Allah yang punya jagat raya, Allah yang punya semuanya. Asal saya ngabdi sama Allah, ya pasti enaknya luar biasa. Itu namanya punya Tuhan. Nah, sekarang punya Tuhan kok masih bingung gimana? Punya utang, punya Tuhan masih bingung. Suaminya begini, istrinya begitu. Punya Tuhan kok bingung. Seharusnya kalau punya Tuhan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, katanya Allah. Kalau mau hatimu tenang, cukup ingat Allah. Yang bisa bereskan urusanmu Allah, yang bisa bereskan urusan saya Allah, yang bisa bereskan urusan kita Allah, yang bisa membuat hati kita tenang hanya Allah, yang bisa mencabut pangkatmu hanya Allah, yang bisa naikkan pangkatmu hanya Allah, yang bisa ngasih kamu duit hanya Allah, yang bisa mencegah seseorang menjadi perantara duit buat kamu hanya Allah, yang bisa merojok rezeki hanya Allah. Kalau udah seperti itu tenang. Kenapa? Karena Allah mudah dikontak, Allah mudah dihubungi, Allah maha memberi, Allah maha mendengar, Allah maha mengerti, Allah maha paham, Allah maha dermawan, Allah maha lemoh, Allah maha baik, Allah maha segala-galanya. Ud'uni astajib lakum. Allah yang ngomong kepada antum semua, kepada saya, kepada kita, panggil aku datang, aku jawab, panggil aku. Masya Allah. Begitu nggak punya duit, kita nggak manggil Allah, yang dipanggil dagangan. Iya carane laku, kok gak laku-laku? Akal yang kita pakai bukan Allah. Kalau kita panggil Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, kata Allah Ta'ala, perintahkan keluargamu sholat. Ajak anak sholat, ajak istri sholat, ajak suami sholat, ajak karyawan sholat, ajak yang bantu-bantu di rumah sholat. Tegakkan sholat di rumah masing-masing. Kalau kamu tegakkan sholat, ojo fakir, kata Allah Ta'ala, kami yang beri kamu rezeki, dan kami tak pernah memaksa kamu ngasih rezeki orang lain atau dirimu sendiri. Aku yang urus semuanya. Makanya aneh kalau ada, dan alhamdulillah tidak ada. Kiai bingung duit nggak ono, walaupun nggak punya duit. Habib bingung duit nggak ada, walaupun nggak punya duit. Ustaz bingung duit nggak ada, walaupun nggak punya duit. Kenapa? Karena punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang jamaah pengajian bingung, ini tuh Pak Yai banyak utang tapi kok hidupnya bahagia ya. Utangku cuma sedikit tapi kok susahnya luar biasa. Kenapa? Karena punya Allah, punya Al-Ghani, punya Allah yang maha kaya, punya Allah yang maha mengayakan, sehingga hatinya tenang. Pasti ada jalan keluar, pasti Allah akan kasih, pasti
Allah akan tenteramkan, pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan, pasti, bukan kira-kira. Asal kita mau jadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ceramah saya, selesai. Kurang satu, tadi kan dua ya. Jadi pulang nanti ingat ya, punya siapa? Punya Allah. Lah kalau punya Allah yang sering dipanggil loh, ya Allah, Allah, adem hati, tenang. Yang kedua, mau selamat dunia akhirat, jangan kurang ajar sama orang tua kita masing-masing. Sehebat apapun ilmumu, sehebat apapun ilmu saya, sehebat apapun pangkat kedudukan kita, kekuatan kita, dikit saja kurang ajar sama orang tua, sebelum di akhirat, di dunia akan ditunjukkan sama Allah kehancurannya. Ngeri. Saya kedatangan tamu dari, ngakunya sudah dari mana-mana. Habib, saya sudah ketemu para habaib dan para kiai, sudah dikasih amalan macam-macam, tapi ternyata ya hidup saya masih seperti ini saja, gak berubah-berubah. Ini kurang ajar orang ini. Kenapa? Mau ngeduh Habib sama kiai, kiai sama Habib, Habib sama Habib. Jadi dianggap amalannya Pak Yai Fulan, Habib Fulan nggak mandi, amalannya Habib Novel mungkin mandi, gitu kan ya. Ini modus kurang ajar tingkat tinggi. Maka saya jawab, amalanmu udah kebanyakan, masalahnya bukan amalannya, kamunya. Amalan itu Al-Fatihah sama sholat udah cukup, tapi kamunya yang bermasalah. Mungkin, ayo dicek bareng-bareng. Coba saya cek bareng-bareng, bukan masalah pertamax atau pertalitnya. Lah kalau mesinnya rusak, mau dikasih bensin model apapun ya nggak jalan. Mungkin masalahnya akinya, bukan bensinnya. Maka saat itu saya nanya, ayahmu masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Ibumu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Rumah ibumu di mana? Tetangga desa saya. Kapan terakhir kali kamu ketemu ibumu? Setahun yang lalu. Ya Rabbi, nah, kenapa kamu gak ketemu ibumu? Lah, saya tinggal di luar pulau, Bib. Saya tinggal di luar pulau. Ini lagi nyebrang ke Jawa, keliling cari doa. Nah kamu tuh aneh, nyebrang pulau, keliling Jawa cari doa. Lah padahal di tetangga desa ada sumbernya doa yang luar biasa, ibumu sendiri. Datangi ibumu, sujud di kakinya, cium kakinya, minta maaf sama orang tuamu. Pasti beres urusanmu. Pasti, nggak mungkin enggak. Nah, kadang-kadang ini kadang-kadang, tapi sering terjadi. Nih yang di samping-samping saya nih, kalau Habib datang, masya Allah bangun semua, betul ya? Bagus. Kiai datang bangun semua, bagus. Cek kalau bapaknya datang bangun nggak? Cek kalau ibunya datang bangun tidak? Jangan ngomong nggak ngerti kok ya. Maksudnya diri masing-masing dicek. Betul. Azim ulama, muliakan ulama, agungkan ulama, tapi lebih agungkan orang tuamu, lebih muliakan orang tuamu. Kalau kamu masih menganggap ada doa setelah Nabi yang lebih hebat dari doa orang tuamu, maka doa yang lain tidak akan mustajab untukmu. Nah, kalau saya, ibu saya dulu, ayah saya dulu, ayah saya sudah meninggal, kan cuma jasadnya yang meninggal, ruhnya kan masih hidup di alam barzah sana. Dia tak parah nih kuburan. Alhamdulillah kuburannya di rumah sendiri, jadi dekat, tinggal ngomong, ayah mintakan sama Allah. Kemudian saya samperin ibu saya, ibu doakan semoga panjang umur ditolak sehat walafiat. Bu doakan saya begini, baru saya keliling cari doa orang lain. Saya cari doanya para ulama yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tapi nomor satu doa ibu saya, itu yang saya anggarkan, bukan yang lain, bukan yang lain. Nah, orang zaman sekarang enggak nih, banyak nih, masya Allah. Kalau sama temennya sujud-sujud, sama temennya senyum-senyum, ngomongnya diatur. Sama ibunya ngomongnya kasarnya luar biasa. Ada atau gak ada? Ada atau gak ada? Masya Allah. Kalau kirim pesan WhatsApp kepada temannya, halus. Sama ibunya, dibuka saja tidak. Dibuka saja tidak. Dipanggil temannya, langsung oleh. Dipanggil sahabatnya, langsung oleh. Masuk rumah, dipanggil sama ibunya, ngajil begitu saja, jalan begitu saja, masuk kamar, kamarnya ditutup, dipanggil-panggil, teriaki terus, muncul teriakan dari kamar, anakmu kesel ketilang. Masya Allah. Ya walaupun nggak sama seperti ini, mungkin lebih ngeri dari ini, mungkin lebih ngeri dari ini.
Tidak ada sukses tanpa bekti sama orang tua. Tidak mungkin jadi wali orang yang tidak bekti sama orang tua. Tidak mungkin surga didapat kalau dia nggak bekti sama orang tua. Allah sudah haramkan surga dunia dan surga akhirat kepada orang yang durhaka sama orang tua. Bagaimana durhaka sama orang tua? Bantah itu durhaka. Jadi kalau nggak cocok diam saja, jangan dibantah. Bersuara gentak kasar sama orang tua, durhaka. Dipanggil dengar, pura-pura nggak dengar, durhaka. Makanya Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus Batu Pahat Malaysia almarhum waktu masih hidup ngomong ke saya sekitar tahun 2008 atau 2009, novel sampaikan ke orang-orang waktu saya sowan ke sana, sampaikan ke orang-orang, banyak terjadi bencana di sana dan di sini itu dikira orang karena banyaknya ahli maksiat, judi, zina, mabuk dan lain sebagainya. Betul, judi, zina, mabuk itu penyebab bencana, betul. Tetapi yang paling ngeri ini, di setiap rumah ada pelaku kemaksiatan dan maksiat yang besar, tapi pelakunya nggak sadar. Kalau mabuk ada di setiap rumah? Nggak ada. Di Indramayu nggak ada orang mabuk. Orang zina nggak ada di Indonesia, orang zina. Oh, kita kan nggak boleh menuduh orang zina, betul ya? Saya yakin di Indonesia nggak ada orang zina. Mau saya nggak pernah lihat, lihat orang mabuk, saya nggak ketemu, nggak ketemu orang judi, apalagi zaman sekarang judinya online, nggak kelihatan, ya kan, judinya nggak kelihatan. Tapi kalau yang satu ini cek, hampir di setiap rumah ada, dan minal kabair, dosa yang sangat besar. Apa itu? Durhaka sama orang tua. Anak bantah ibunya, anak bantah bapaknya. Masya Allah, kadang ada ibu sampai ngucap utang sama anak. Nah, ibu utang ya, jawabannya boleh duit kangen. Masya Allah. Setelah itu jadi caging, utang saya jadi tunggu bayar, harus utang meneh. Ini anak cap apa ini? Sampai bingung kita ngasih capnya nih. Ini anak yang nggak mungkin bahagia, dunia akhirat nggak mungkin bahagia. Makanya untuk menghapuskan salah-salah kita sama orang tua, pesan saya satu: setiap habis sholat jangan tinggalkan doa ini, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sederhana doa saya kalau habis sholat itu tidak neko-neko ya. Dua hal yang nggak mungkin saya tinggalkan insya Allah: Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dua ini insya Allah nggak akan saya tinggalkan. Yang pertama, tanggung jawab saya kepada orang tua saya. Yang kedua, tanggung jawab saya kepada pasangan hidup saya dan anak keturunan saya. Ini doa yang selalu saya pegang. Biar apa nanti di akhirat minimal saya dicatat anak yang bekti sama orang tua, suami yang ngerti tentang istrinya, ayah yang paham tentang anaknya, karena mintakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada sekarang banyak orang habis sholat yang pikir duit, Allahumma utang lunas.